Abangku, selamat tahun baru ya bang. Karena tahun baru, semangat kita juga harus baru. Nah, mulai hari ini aku nggak akan bahas lagi yang berita yang orang-orang berbuat kriminal. Tapi kali ini aku punya cerita yang menarik soal orang-orang yang pernah berbuat salah dan kini sukses membangun masa depan yang lebih cerah. Nah, mantap kan? Nah, contohnya mantan napi di kota Salatiga ini. Kita tengok dulu beritanya. Pernah menjadi narapidana, Hardadi warga kota Salatiga, Jawa Tengah tidak pantang menyerah. Dia malah bangkit usai bebas dari rutan kelas 1 Surakarta dengan sebuah inovasi. Kini orang lain mengenalnya sebagai pengusaha singkong bahkan melalui produk unggulannya, singkong keju D9, telah memperkerjakan lebih dari 100 orang. Pria kelahiran Sragen 2 Agustus 1971 ini harus merasakan pahitnya mendekam di penjara usai berkenalan dengan narkotika. Selama di dalam rutan, Hardadi belajar agama hingga akhirnya mengubah hidupnya hingga sekarang. Usai menjalani hukuman, Hardadi jatuh bangun mencari pekerjaan, mulai menjadi tenaga serabutan hingga berjualan nasi bungkus. Dengan sedikit modal upah hasil bekerja sehari-hari, Hardadi mulai mencoba membuat singkong keju sendiri dengan mencari bahan baku hingga memasarkannya sendiri. Berkat kesabaran dan ketekunannya, produknya mulai dikenal hingga akhirnya fokus mengembangkan usaha singkong keju D9. Nama D9 ini dibuatnya dari nama kamar sel atau tahanan saat ia mendekam di rutan kelas 1 Surakarta. Awalnya memang berat ya, karena sebagai mantan warga binaan, jadi kadang-kadang masyarakat itu kurang bisa mau menerima gitu. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan buat saya, karena saya harus berusaha, harus menghidupi 3 anak saya, 1 istri saya, dan saya harus berjuang terus gitu. Ternyata memang dengan membuka usaha ini, ternyata kita bisa membantu juga teman-teman, baik tetangga sekitar atau teman-teman dulu yang dari lulusan dari warga binaan, itu ternyata bisa membantu mereka. Makanya saya itu pengen usaha ini lebih berkembang terus gitu. Dengan 130 karyawan, rata-rata mampu memproduksi 7 ton per hari. Pada 2015, Hardadi membeli lahan untuk dibangun toko dan kafe yang ia beri nama Cafe Telo. Tak hanya itu, kampung yang ia tinggali selama ini disulap menjadi sentra produksi singkong di kota Salatiga dan mengajak warga setempat untuk membuka UMKM singkong sehingga dapat meningkatkan perekonomian kampung mereka. Dari pengalaman seorang Hardadi, setiap orang yang mempunyai masa lalu yang kelam dapat berubah dan mempunyai masa depan yang lebih baik. Hanes Walda, Berita 1, Salatiga, Jawa Tengah. Nah, pas kali ini Pak Hardadi ada waktu kosong hari ini. Aku coba gali-gali cerita beliau soal pengalaman selama keluar dari dunia kelam dan jadi motor bagi masyarakat menggerak di sana. Nah, aku coba telepon langsung ya sana, karena Pak Hardadi ini sibuk dia. Kebetulan tadi aku dapat nomornya dari Bang Wenda. Telepon sekarang ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Pak Hardadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardadi, Bang Tobat ini. Aku tadi tengok ceritanya, bagus sekali cerita Bapak tadi. Pak, kalau boleh ku korek-korek cerita lama Bapak ini. Kenapa Bapak terjerat narkoba dulunya? Ya terus terang waktu itu karena yang jelas salah pergaulan gitu aja. Jadi karena salah pergaulan akhirnya ya terjadi seperti itu gitu. Bagaimana Bapak bisa lepas dari narkoba dan kemudian membangun bisnis singkong ini, Pak? Ya awalnya susah juga, jadi karena dari kejadian di tahun 2009 itu, karena saya terkena masalah narkoba di Surakarta, akhirnya dari situ merupakan awal titik balik kehidupan kami gitu. Jadi waktu itu mungkin bagi orang lain itu suatu musibah gitu ya. Tapi alhamdulillah itu bagi keluarga kami itu suatu anugerah. Kenapa suatu anugerah? Karena ternyata dari
D9 itu akhirnya menjadi awal titik balik kehidupan kami yang sesungguhnya gitu Pak. Ada nggak Pak penyesalan terbesar dalam hidup Bapak sehingga kemudian Bapak memutuskan untuk keluar dari jeratan narkoba ini Pak? Iya, yang jelas saya mendapat dukungan dari keluarga, terutama istri ya. Bahkan tidak hanya dari keluarga aja, jadi tetangga, teman, saudara, semua kasih dukungan gitu. Jadi waktu itu meskipun saya di rutan, tapi alhamdulillah tetangga sekitar itu mereka nengokin saya gitu. Akhirnya karena dukungan mereka semua, akhirnya saya merasa oh ya saya harus berubah gitu. Saya harus hijrah. Saya harus keluar dari jeratan narkoba ini gitu. Nah, mungkin terakhir Pak, aku tahu juga Bapak sibuk juga kan, masih banyak kerjaan lagi di rumah itu, di usaha. Nah, apa pesan yang Bapak ingin sampaikan ke orang-orang yang di luar sana masih menjadi pecandu atau pengedar narkoba ini Pak? Ya, pesan saya sama teman-teman, ada beberapa yang harus kita perjuangkan. Jadi kita ini punya keluarga, punya saudara, dan mereka itu ngasih dukungan kepada kita dari jeratan narkoba. Artinya kita harus benar-benar keluar dari lingkungan tersebut karena masih ada masa depan yang harus kita perjuangkan untuk anak, istri, dan keluarga kita. Oke, makasih banyak Pak Hardadi. Semoga cerita Bapak ini menginspirasi orang lain untuk berhenti dari cengkraman narkoba ini. Sehat selalu Pak ya. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih ya. Nah abangku, narkoba itu sudah terbukti merusak banyak orang. Uang habis, badan hancur, hidup merat-marit. Jadi jangan pernah kita mencoba narkoba. Bahaya kali barang itu. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit. Nyala abangku.